Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzam Firdaus, guru SMK Negeri 2 Amuntai, CGP Angkatan 8, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mohon izin perkenankan saya untuk menyampaikan refleksi terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya pelajari di modul 1.1. Ada 3 pertanyaan yang perlu saya tanggapi terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid saya sebelum saya mempelajari modul 1 itu. Rekan-rekan yang berbahagia, ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan kondisi peran murid saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Sebelum saya memberikan tanggapan, saya ingin mengucapkan mohon maaf dulu, menyampaikan mohon maaf. Cuman permohonan maaf saya ini khusus saya tujukan kepada murid-murid saya yang pernah saya ajar mulai tahun 2003 sampai dengan 2023 ini, kurang lebih 20 tahun. Saya meminta maaf kepada mereka semuanya. Karena sejauh itu saya mengajar, kesan setelah saya refleksi mempelajari modul 1.1, saya telah melakukan banyak kesalahan karena saya telah memberikan doktrin, memberikan pemaksaan-pemaksaan agar mereka itu sama seperti apa yang saya contohkan, apa yang saya lakukan, apa yang saya harapkan, dan apa yang saya ekspektasikan, seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah saya membaca modul 1.1 ini, saya memahami bahwasanya di situ ada satu poin yang dapat saya tangkap, yang mana murid itu secara lahiriah mempunyai kodrat keadaan yang berbeda-beda, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Sehingga dari itu, bertolak dari itu, saya merasa saya telah melakukan banyak kesalahan, di mana saya telah melakukan doktrin dengan berbagai pemaksaan-pemaksaan. Tapi saya juga tidak mau disalahkan sepenuhnya 100%. Kenapa? Karena saya pada saat mengajar, saya membuat sebuah rencana pembelajaran atau RPP yang populer kita sebut. Yang mana RPP yang saya bikin itu saya sudah terkecoh. Yang mana di RPP yang saya bikin selalu saya itu mengacu kepada taksonomi. Saya telah melupakan filosofi pakar pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro, untuk menjunjung tinggi kodrat keadaan murid, baik keadaan kodrat alamnya maupun zamannya. Di taksonomi boleh kita menggunakan taksonomi, tapi nanti dulu. Yang pasti ini menurut pemahaman saya. Jadi kalau taksonomi nanti aja dulu. Yang pasti harus kita pakai filosofi Ki Hajar Dewantoro yang diutamakan. Yang mana beliau itu harus menjunjung tinggi kodrat seorang murid, baik itu kodrat alamnya maupun zamannya. Di taksonomi, di rencana pembelajaran, saya itu selalu meninjau kembali. Wah, ini adalah kognitif 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ternyata itu semuanya salah kalau menurut saya. Boleh taksonomi itu kita terapkan, tapi nantinya taksonomi itu implementasinya pada satu nilai, dan bagaimana kita menentukan tingkat kognitifnya. Tapi untuk merencanakan sebuah perencanaan pembelajaran, nanti dulu taksonominya. Yang perlu dikemukakan adalah filosofi yang telah diteladankan kepada kita semuanya, bahwa murid itu mempunyai kodrat keadaan baik alam maupun zamannya. Murid mempunyai kemampuan awal yang berbeda, karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Itu harus kita perlakukan berbeda, tidak boleh sama. Pemahaman saya pada saat mengajar, saya telah melakukan perlakuan sama kepada murid dengan persepsi bahwa itulah yang benar. Ternyata salah. Memperlakukan murid sama semuanya dalam satu klasikal, itu justru yang salah. Setelah saya meninjau modul 1.1, yang benar dan yang adil adalah memberikan perlakuan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Saya sebagai guru mempunyai
kodrat berbeda dengan murid. Murid A sama B berbeda dengan murid yang B. Sehingga harus diperlakukan berbeda satu dengan yang lain. Seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf terkait dengan kesalahan implementasi mengajar pada saat mengajar saya. Hingga saya ini sampai saat ini masih menggunakan penyetaraan bagi semuanya secara klasikal. Harapannya nanti bisa menerapkan bagaimana strategi metode pembelajaran yang bervariasi, berdiferensiasi, sehingga kodrat anak tidak ditinggalkan begitu saja. Harapannya seperti itu. Saya berjanji ketika nanti implementasi aksi nyata, kebetulan ini sudah berada di semester akhir, kesempatan untuk implementasi aksi nyata sudah tidak ada lagi karena nanti di awal bulan Juni sudah ujian sumatif. Pada saat ajaran baru, saya akan menerapkan sebuah strategi pembelajaran yang menjunjung tinggi kodrat murid tersebut. Intinya memperlakukan murid satu dengan yang lain, perlakuannya adalah berbeda. Seperti itu. Sehingga itulah sebetulnya konsep pembelajaran yang adil sebetulnya menurut pemahaman saya pribadi. Mungkin itu saja sekedar refleksi dari hasil studi literasi dari modul 1.1 saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.